Bapak, kan di dalam Islam itu Bapak, poligami dalam agama, poligami itu kan diperbolehkan. Betul, betul. Kalau di dalam negara kita sendiri, itu bagaimana hukumnya Bapak? Nah, memang kadang-kadang ada sebagian orang gitu ya, yang suka-suka membenturkan antara hukum agama dengan hukum negara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang berada di Pengadilan Agama Bangil kelas 1A. Dan pada hari ini juga alhamdulillah kita sedang berhadapan dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kelas 1A dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fanani MH. Bagaimana kabar dengan Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, baik hari ini insyaallah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, pada hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan jenengan, boleh Pak? Oh, boleh, dengan segala senang hati. Saya senang sekali ngobrol dengan terutama ini anak muda ini yang ganteng lagi. Bisa benar Pak. Jadi gini Bapak, kita kan pada hari ini akan menggali ilmu. Tentunya kita kan juga anak HKI, kuliah di jurusan HKI, hukum keluarga Islam. Pada hari ini Bapak, kita ingin bertanya tentang sebuah hukum. Boleh. Berkaitan tentang hukum Islam dan tentang hukum yang ada di negara. Ya, boleh. Ini tapi temanya tentang poligami Bapak. Poligami. Luar biasa ini. Biasanya ya orang gitu dengar poligami itu kaget gitu ya. Dan bahkan ya sering di mana-mana itu ya kayak jadi perbincangan gitu. Poligami, istri dua gitu. Nah itu yang Ya, sempat silakan, kita silakan. akan bicarakan Bapak tentang poligami ini. Oh begitu, boleh. Jadi gini Bapak, kan di dalam Islam itu Bapak, poligami dalam agama, poligami itu kan diperbolehkan. Betul. Kalau di dalam negara kita sendiri, itu bagaimana hukumnya Bapak? Kalau di negara kita ya boleh itu sebenarnya. Ya artinya negara kita ini kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya setiap warganya berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Nah, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, di dalam agama Islam ya terutama kaitannya dengan hukum fikih, ini kan Islam membolehkan itu poligami. Dalam artian negara juga tidak boleh melarang kalau orang mau berpoligami. Ya, cuma tentu saja negara lebih spesifikasinya lagi kepada aturan administrasi. Jadi lebih ditekankan administrasinya Bapak? Iya betul sekali. Nah, memang kadang-kadang ada sebagian orang gitu ya yang suka-suka membenturkan antara hukum agama dengan hukum negara. Sebenarnya itu tidak ada benturan kalau kita teliti, kalau kita baca dengan seksama gitu. Dan bahkan ada tujuannya itu sama gitu kan. Antara itu fikih, hukum Islam atau hukum negara. Hukum negara kita ini kan sebenarnya diambil dari tiga komponen hukum gitu kan. Oh, 3 komponen hukum. Ya, hukum Islam, kemudian hukum hukum adat gitu kan. Nah, jadi spesifikasinya di situ dan jadilah dia sebagai sebuah undang-undang dan aturan yang tidak lepas dari unsur yang 3 itu tadi. Oh, jadi hukum yang di negara kita ini diambil dari 3 hukum. Jadi Ya, berarti hukum Islam itu itu hukum fikih ya Pak? Ya, pada dasarnya kan kalau kaitannya dengan perdata yaitu hukum fikih gitu kan. Dan berkaitan tentang syaratnya Pak, kira-kira apakah ada persyaratan? Setahu saya ini tentang poligami itu untuk agama itu syaratnya harus adil. Kalau dalam agama gitu, tapi kalau dalam negara sendiri gimana itu Pak? Baik. Saya ingin menjelaskan lagi sebelumnya ya tentang bahwa antara fikih dengan hukum negara itu tidak bertentangan. Masalahnya begini, orang kadang-kadang cuma hanya sepintas saja gitu kan berpikiran Islam ini kan boleh berpoligami sehingga kapanpun kita boleh mau gitu kan. Jadi akhirnya
ketika datang ke suatu tempat kawin, kemudian sudah lama-lama pindah ke tempat lain lagi, kawin lagi, pindah lagi, kawin lagi ke tempat lain gitu kan. Jadi seakan-akan doyan kawin gitu kan. Alasannya kenapa? Kan Islam membolehkan katanya. Nah ini kan dikhawatirkan nanti suatu saat kembali lagi ketemu di mana? Kawin lagi atau ada ketemu gadis kan? Kawin gadis lagi. cantik yang namanya dia sudah memang doyan kawin gitu kan. Ketemu gadis cantik langsung aja hai. Ternyata setelah diteliti itu anaknya sendiri. Anaknya yang sendiri. telah dia kawini beberapa tahun yang lalu. Ini kan bahaya begitu. Nah, jadi Islam itu undang-undang ini mengatur yang lebih aturan supaya ada kaitannya dengan administrasi kependudukan, administrasi kenegaraan gitu. Supaya administrasi negara itu tidak kacau gitu kan. Kalau yang seperti tadi kan ya bisa jadi nanti tidak tahu nasabnya lagi, atau bisa jadi antara anak dengan anaknya bisa kawin lagi nanti, kawin satu nasab. Itu kalau tidak ada aturan seperti itu. Nah, makanya negara ini mengatur. Nah, kemudian kaitannya dengan yang jenengan tanyakan tadi apa? Persyaratan. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke undang-undang, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ya, itu ada alasan, kemudian ada persyaratan. Nah, betul kata jenengan persyaratan. Jadi harus ada alasan dulu nih Pak. Ada alasan Dalam negara sendiri. Iya, artinya begini, dalam undang-undang itu kan boleh orang berkawin lebih dari satu orang. Ya, kawin lebih dari satu orang itu kan ya itulah poligami, bisa jadi 2, bisa jadi 3 atau 4 gitu kan. Tapi nggak boleh lebih 5, 6. Iya, itu kan hukum Islam lagi yang marah nanti. Fikih lagi yang marah gitu kan. Nah, jadi orang mau kawin lebih daripada satu itu dalam aturan negara itu harus ada izin dari pengadilan. Nah, dalam hal ini kalau orang Muslim itu izinnya ke pengadilan agama. Nah, dalam hal izin ini itu tadi ada alasan, ada persyaratan. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu pasal 4 itu menjelaskan tentang alasan. Alasannya itu yang pertama, istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Paham jangan? Belum paham nih. Repot ini. Ya doakan saja, semoga cepat-cepat Pak. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, ini kewajiban pokok atau yang lebih dominan lah gitu kan. Kewajiban pokok seorang istri itu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan biologis suami. Iya. Nah, itu kewajibannya. Nah, ketika dia tidak bisa menjalankan itu salah satu alasan juga. Alasannya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bisa jadi ya, artinya karena si suami ini orang yang gagah, badannya kekar gitu kan, ganteng lagi, yang perkasa gitu kan. Perkasa artinya kebutuhan biologisnya ini besar. Butuhnya besar. Dan si istri tidak kuat gitu. Yang normalnya itu 3 hari 1 kali gitu kan. Ini 1 kali apa nih Pak? Nanti kamu tahu. 3 hari 1 kali itu normalnya. Tapi si suami ini maunya 3 kali 1 hari. Apa nggak kewalahan istri? Iya nggak tahu sih, soalnya nggak pernah mengalami itu Pak. Ya nanti tahu aja kamu. Artinya ini dalam hal demikian bisa jadi istri tidak bisa melayani, tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam hal itu. Nah, atau bisa jadi gini ya, ada misalnya seseorang itu kan usianya 20 tua, tahun 35 ini usianya tuan yang lebih tua. Ketika dia waktu itu usia 40 mungkin masih cakep lah. Kinclong. Lebih umur 10 tahun sudah. Kayaknya lebih menjadikan ya kalau waktu itu nggak apa-apa gitu kan. Kemudian dalam usia selanjutnya
Nah, ketika si suami berusia 50 tahun, istri berapa? Meninggal kayaknya. 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 7. 70 jadinya kan. Nah, dalam kondisi suami 50 tahun, istri 70 tahun, kalau suami masih manggut-manggut, tapi kalau istri sudah begini dia. Ini manggut-manggut apa maksudnya nih, Pak? Manggut dia masih mau, Oh. masih butuh. Oh, masih utuh. Kalau istri sudah begini, kalau udah usia 70 itu. Nah, artinya dia juga dalam hal ini kan tidak bisa menjalankan Kewajiban sebagai seorang istri. Itu alasan pertama. Sekarang alasan Yang kedua. oke. Alasan kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, ya apa cara ini, Pak? Macamnya itu, Oke. ciri-cirinya itu. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu anggap aja ya kayak stroke. Misalnya Stroke. stroke terus sudah datang ke dokter sudah, kemudian datang ke apanya sudah gitu kan. Nah, tapi ya sudah begitu keadaannya, ya apa dibuat gitu kan. Sementara suami ya masih perlu. Dalam kondisi seperti ini, kalau menurut kamu baiknya gimana? Istri dicerai? Ya udah nggak bisa dipakai lagi, Pak. Ya oke. Apakah dicerai kan istri? Ya enggak lah. Setidaknya kan masih kita rawat sebagai suami. Itu kan harus dirawat. Nah, sementara kebutuhan biologis suami misalnya kan masih perlu. Perlu. Nah, dalam hal ini itu salah satu alasan. Nah, berarti sudah Iya, dua alasan. Kemudian yang ketiga, alasannya istri tidak bisa memberikan keturunan anak gitu kan. Oh. Bisa melahirkan. Oh, mandul bahasanya. Ya, boleh dari mandul atau apa bahasa lain lagi ya. Apa ya? Ya mungkin rahimnya ada gitu. Artinya ada gangguan. Gangguan dalam rahim. Mungkin sudah berapa lama nikah, sudah sekian puluh tahun nikah tapi tidak punya anak gitu kan. Antara keluarga ini kan perlu ada keturunan, ada lanjut, ada penerus. ada generasi yang akan meneruskan. Nah, kemudian setelah diperiksa di dokter juga kan ternyata memang benar si istri ini dalam keadaan mandul dan tidak akan Melahirkan lagi. mengandung anak gitu kan. Nah, ini alasan yang ketiga. Alasan selanjutnya, yang keempat, Dalam undang-undang cuma tiga. cuma 3. Nah, dalam hal ini salah satu saja itu sudah bisa gitu. Oh, jadi nggak boleh dalam artian alasan ini cukup satu dan nggak semuanya gitu. Salah satu bisa. Dan persyaratan sendiri, Pak? Nah, kemudian persyaratannya itu harus ada persetujuan dari istri. Oh, persetujuan dari istri. Atau istri yang pertama atau istri gitu kan. Istri. Nah, kalau misalnya dia mau 2, berarti istri pertama. Kalau dia mau 3, berarti 2 istri yang harus 2 istri. setuju gitu. Jadi nggak boleh dia cuma satu tuh yang setuju, yang satu nggak setuju gitu. Nah, harus setuju dua-duanya. Ini apa maksudnya ini? Nah, maksudnya supaya nanti ketika dalam perjalanan berumah tangga tidak akan ada lagi cakar-cakaran gitu kan. Oh iya benar. Juga suami kan nggak boleh gitu bohong dengan istri. Datang seperti yang saya ceritakan di awal tadi kan. Iya. Datang ke sini Nikah. nikah ngomongnya masih jejaka. Datang ke sana lagi ngomongnya masih jejaka. Padahal ditinggal istrinya. Istrinya sudah 1, sudah 2 gitu. Nah, ini kan artinya aturan itu kan dalam rangka kemanusiaan juga gitu. Artinya istri jangan sampai dibohongi gitu. Artinya harus ada persetujuan dari istri terdahulu gitu. Baik. Kemudian persyaratan kedua itu harus ada kepastian bahwa suami bisa menjamin kelangsungan hidup istri atau istri-istri serta anak. Berarti nafkahnya gitu? Ya, artinya kan ini kemampuan finansialnya. Dia harus ada jaminan ini bisa untuk memberikan kelangsungan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jangan sampai mentang-mentang nanti sudah kawin ke istri muda, lupa dengan istri yang tua, istri yang pertama, anak-anaknya yang padahal berjasa dari awal gitu kan. Jadi ini perlu ditekankan nanti kemampuannya. Nah, maka dari itu kan kalau di pengadilan itu dilihat nanti pekerjaannya apa gitu kan. Itu hasilnya berapa. Oh, hasilnya. Jadi minimal hasil ada nggak Pak kira-kira?
Misalkan minimal haksil itu kalau pengen istrinya 2 minimal 10 juta atau 30 juta gitu. Ada ya kira-kira? Sebenarnya kan itu kondisional. Oh, kondisional. Kondisional artinya kan melihat keperluan daerah, Oh iya. tempat gitu kan. Artinya ya kalau dalam hal penghasilan seperti itu artinya masih mungkin untuk bisa terjamin. Terjamin anak-anaknya. Baik yang pertama atau yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada persyaratan lain lagi, yaitu harus ada kepastian jaminan bahwa suami itu bisa berlaku adil. Adil. Adil terhadap istri-istri gitu kan. Itu kan termasuk syarat yang dicantumkan dalam Al-Qur'an ya, Pak? Nah, makanya kan dalam Al-Qur'an seperti itu. Apa itu bunyinya? Gimana itu? Matobalakum dan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Nah, artinya kalau tidak bisa berlaku adil cukup si wahidah saja. Oh, wahidah. Bukan saniyah, bukan salisah. Tidak usah salisah gitu. Artinya yang ada aja dirawat. Kalau memang ya tidak bisa berlaku adil. Nah, karena itu persyaratannya harus dia itu ya ada jaminan untuk bisa berlaku adil terhadap istri-istri. Nah, karena itu kan kalau di pengadilan itu lebih lagi lebih diketatkan lagi. Mentalnya seperti apa gitu kan? Ya kalau mental ustaz ya, itu bisa dijamin lah. Bisa dijamin. Soalnya kan kalau ustaz tuh kadang kan apa ya? Kayak undangan makan daging, undangan makan ini segala macam kan otomatis ke orang yang sering makan banyak daging itu kan harus banyak-banyak menyalurkan. Berarti pengalaman Ustaz nih? Belum. Ceritanya aja begitu. Ya. Nah, jadi ini ya undang-undang, peraturan kan sejalan sebenarnya dengan ayat Al-Qur'an tadi. Artinya ditekankan tentang keadilannya itu. Nah, kalau tidak bisa berbuat adil bahaya itu ya. Benar-benar bahaya. Terus kira-kira misalkan nih, berarti ada 3 syarat, Ge. Kalau salah satu syarat itu bisa enggak kira-kira? Misalkan syaratnya kita cuma dapat izin tok dari istri. Habis itu apakah kita langsung bisa menikahi? Maksudnya langsung bisa poligami? Atau memang harus 3 syaratnya terpenuhi dulu? Atau bagaimana itu, Pak? Kalau alasan tentu sifatnya fakultatif itu. Iya. Bisa salah satu. Tapi kalau syarat ini kumulatif ini. Oh, harus semua berarti? Iya, harus semua. Oh, iya. Izin dari istri nggak bisa pengadilan mengizinkan. Siap. Persetujuan dari istri. Kemudian yang kedua apa? Apa itu tadi? Ada jaminan, kepastian. Terus habis itu yang ketiga apa namanya? Suami untuk finansialnya. Iya, finansialnya. Yang ketiga tadi tentang apa tadi, Pak? Bisa berlaku. Oh, adil. Nah, adil. Kalau salah satu dari 3 ini berarti kan kurang syarat itu. Oh iya. Nah, syarat aja kalau kurang syarat sah nggak? Nggak sah, Pak. Nah, seperti inilah artinya di pengadilan ini dalam rangka ya melihat juga kan bukan sekedar hanya sekarang, tapi yang dipikirkan itu akan datang. Benar. Benar-benar keluarga kita kalau muslim ini yang rumah tangga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Artinya sebuah rumah tangga yang bisa kita harapkan untuk memberikan dan menelurkan generasi yang akan datang gitu. Artinya bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama gitu. Jangan sampai karena rumah tangga yang tidak ada aturan ini tadi sehingga anak-anak jadi terlantar gitu kan. Terlantar makanannya, terlantar finansialnya, terlantar juga pendidikannya. Akhirnya tidak terurus anak-anaknya mereka. Terus jadinya padahal dia orang Islam gitu kan ya. Kita menginginkan baik itu hukum Islam, hukum undang-undang menginginkan ini adanya rumah tangga yang melahirkan generasi yang berkualitas gitu. Baik. Nah ini Pak, ini kan sudah kita tentang hukumnya segala macam. Ini kira-kira menurut Bapak itu poligami baik apa enggak kira-kira? Kalau saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau tidak gitu ya, karena saya juga bukan pengamal gitu. Tapi seandainya diberi kesempatan tuh mau enggak Pak? Sebenarnya pernah ini, maksudnya bukan pernah melaksanakan. Oh gimana tuh? Pernah ada orang nanya gitu kan? Atau nawarin?
nanya lah dulu kan. Oh, nanya. Nawarin belum? Belum. Nanya, katanya bapak sebaiknya katanya poligami aja katanya, cari istri lain lagi katanya. Kata Kenapa saya, itu? Kamu tahu nggak? Saya sudah punya anak 7. 7 nih, Pak. Kalau saya istri 2 atau istri 3, Tambah 7 lagi. 7 berapa? 21. 21. Yang videoin aja ya sudah. Alah. Gitu. Jadi kalau masalah ini poligami, ya itu kan ya tergantung masing-masing gitu, tergantung orang gitu kan. Bisa saja orang poligami itu baik, artinya untuk kelangsungannya, bisa jadi juga itu baginya suatu mudarat. Nah makanya kan Islam sendiri kan tidak memaksa gitu. Iya benar, tidak memaksa Islam. Tidak memaksa. Cuman tidak juga menutup gitu kan. Oh iya benar. Tidak menyuruh masuk tapi juga tidak menutup. Nah, artinya ini kan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Baik. Kalau itu ditutup berarti kan Islam ini seakan-akan melarang orang yang yang sifatnya itu ada kemampuan di situ, kenapa ditutup gitu kan. Nah, jadi kalau kita boleh katakan bahwa Islam itu tidak menutup, tidak melarang gitu kan, juga tidak menyuruh gitu. Artinya ya terserah kepada yang bersangkutan gitu kan. Kalau memang tak memenuhi persyaratan, nah, kemudian alasan-alasannya, nah itu mari terbuka begitu. Baik. Ini terakhir nih Pak, terakhir. Ini kira-kira apa namanya yang kita lihat nih? Kenapa itu kok orang yang berpoligami dipandang sebelah mata oleh masyarakat? Itu kenapa kira-kira Pak? Sebabnya? Ya sebenarnya karena kejadian barangkali. Oh, kejadian. Artinya kebiasaan yang berlaku ternyata dia tidak bisa menjaga tujuan daripada perkawinan itu. Oh iya. Anggap saja misalnya tidak bisa menjaga perasaan istri. Iya. Kan kita lihat itu sering ada yang sampai cakar-cakaran gitu kan, sampai di tengah jalan itu sampai nggak sadar lagi nih pakaian yang dilepas. Nah ini mungkin negatifnya begitu. Jadi orang memandangnya itu dari segi banyak itu dari segi negatifnya, sehingga dikatakan bahwa ya agak kurang bagus lah begitu kan menurut pandangan sementara. Apalagi kalau istri-istri ibu-ibu itu kan ya mungkin dia boleh poligami itu, tapi nggak asal jangan saya. Itu harapan para ibu-ibu seperti itu Pak. Nah kayaknya begitu. Ya, kadang-kadang juga ini si suaminya kalau dikatakan poligami itu mungkin kayak merasa asa kurang apa gitu ya. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan istri saya 2 itu bohong, itu fitnah katanya. Terus gimana katanya yang kamu bohong? Yang sebenarnya katanya istri saya bukan 2 tapi 3. Berarti nambah itu. Tapi mungkin yang lebih enaknya istri saya satu di Kalimantan, 1 di Sumatera, 1 di Pontianak dan lain sebagainya. Insya Allah tidak. Baik, jadi mungkin ngobrol kita mungkin sampai di sini aja Pak. Mungkin ke depan lagi kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi, ngopi bareng lagi. Ini adalah sedikit wawasan atau ilmu bahwa poligami, tentang masalah poligami. Jadi poligami itu sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Tadi syaratnya ada syaratnya ada 3 dan alasannya itu ada 3 juga. Dan untuk alasan itu bisa salah satu dari 3. Kalau untuk syarat itu harus 3-3-nya terpenuhi. Jika kalau 3-3 tidak terpenuhi, maka poligaminya tidak diperbolehkan, nggih. Pengadilan tidak mengizinkan untuk berpoligami. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Dan kepada Bapak, saya mohon maaf Pak. Apabila sudah mengambil waktu jenengan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Pada hari ini kita akhiri. Salam mahasiswa, salam HKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.